Halo, selamat malam. Ya. Oke, silakan boleh dimulai ceritanya Mas. Lokasinya di mana dan detailnya seperti apa? Ya, selamat malam Mas Febri. Ini menyingkat waktu aja. Ini agak berbagi cerita dulu waktu tahun 98 saat masih kuliah dulu. Itu waktu dulu tuh kan saya ikut nenek di daerah Gunung Pati, tepatnya itu di Dukuh, di Desa Trawas. Dulu tuh waktu kuliah itu kan sudah dipesan sama nenek. Almarhum nenek itu bilang kalau pulang malam jangan sampai pulang malam-malam, karena daerah itu maaf masih, kalau orang bilang masih wingit ya. Karena saya pulang kuliah itu sekitar jam 5 sore, terus lupa main di temen sampai jam 10 malam itu. Saat mau pulang temen saya udah bilang bahwa sebentar nggak usah, nggak apa-apa, paling ada saya rembulan masih kelihatan lah jalannya. Oke. Pada saat itu jalan menuju ke kampung Mbah itu jalan kampung yang isinya cuma sawah sama pohon-pohon tebu gula itu Mas. Itu jaraknya sekitar dari pusat temen itu sampai rumah Mbah itu sekitar 2 km. Jadi itu nggak ada transportasi, jadi kita terpaksa harus jalan. Nah, itu saya juga sebenarnya juga takut, tapi karena harus pulang ya gimana lagi lah, kita jalan pulang itu. Kita pulang itu ya sedikit rasa takut, tapi tetap kita nekat. Saat saya ingat banget itu waktu di depan itu ada sekolah SD itu. Waktu itu masih SD-nya masih SD lama, jadi agak gelap. Terus saya cuma sekilas di samping kiri saya tuh di sudut mata tuh melihat sosok, nggak tahu itu apa ya Mas, tapi saya pikiran saya itu pasti kayak guling itu sedang tiduran. Karena saya tuh pikiran saya tambah takut, jadi saya nggak lihat dia, saya cuma lihat ke bawah jalan. Jadi saya menunduk aja, nggak mau tengok kanan tengok kiri karena saya takutnya saya. Tapi saya yakin betul itu di samping itu guling, karena jarak saya tuh sama guling itu sekitar hampir ada 5 meteran lah. Saya percepat jalan, dalam arti ya namanya orang sudah malam ya ketakutan juga Mas. Tapi saya nggak lihat bentuk fasihnya, cuman saya lihat bentuknya guling gitu, tiduran. Nah, saya kan jalan lagi tuh. Nah, itu sampai di tempat, kalau orang desa itu ada tempat buat batu bata, atau orang bilang buat bakar batu bata itu. Nah, di situ itu saya sudah kok badan saya kok dingin gimana gitu loh. Tahu tuh dari belakang itu ada yang manggil Mas. Itu kalau nggak salah suaranya cewek. Mas, ini aku. Kalau orang Jawa bilang gitu, Mas tunggu. Siapa? Dari tadi nggak ada yang bareng, dari belakang juga nggak ada suara orang jalan. Kok ini tahu-tahu ada bilang yang manggil-manggil. Terus saya makin takut karena saya ingat juga pesanannya kalau suatu saat ada jalan malam, ada orang panggil itu jangan noleh, karena ditakutkan daerah situ kan terkenal, maaf Mas, sundel bolong. Jadi saya nggak berani noleh, tetap saya jalan sambil berkeringat. Sampai itu saya tetap nunduk Mas, nggak berani tengok kanan tengok kiri, karena di samping kanan kiri saya itu sudah cuman pohon tebu itu setinggi hampir 2 meter, jadi tinggi banget. Tetap jalan. Nah ini yang paling saya takutkan terjadi. Jadi saat saya jalan itu, kira-kira di depan saya sekitar 100 atau 200 meter itu ada bapak-bapak itu Mas. Bapak-bapak itu pakaiannya serba hitam. Saya kira kan mungkin tetangga kampung ya, tetangga kampung atau anak orang kampung lah. Wah lumayan nih ada orang buat barengan gitu. Feeling saya jalan cepat saya kejar dia, tapi maaf Mas, semakin saya jalan semakin cepat dia itu makin jauh.
tambah jauh. Jadi itu badannya tuh bukannya tambah kecil tapi tambah tinggi. Itu kayak kalau saya lihat semakin dekat itu sosoknya kayak kalau orang bilang itu londo tapi hitam tinggi gitu loh. Nah, itu saya, ini makhluk apaan nih aku? Ini makhluk apa? Terus saya tuh takut tapi juga penasaran, jadi saya deketin. Tahu-tahu tuh maaf, itu dia tuh kayak noleh, sebentar. Dia kayak noleh, itu kayak tentara zaman dulu, cuman dia nggak pakai sama dia tuh megang senjata. Sama saya lari sampai sekencang-kencangnya jatuh. Saya jatuh itu saya betul tahu-tahu saya dibangunin tuh sama nenek di pinggir jalan. Nenek saya ternyata jemput saya gitu loh, karena khawatir kalau saya sampai jam 11 malam belum datang gitu. Jadi nenek saya tuh dibangunin di pinggir jalan, posisi saya sudah pingsan. Itu mah ceritanya kayak gitu. Jadi sampai sekarang yang saya takutin itu yang saya tanyakan tuh apakah kalau orang dulu bilang londo itu tuh betul ada enggak ya? Saya lihat secara langsung sih orangnya hitam tinggi kayak pakai tentara gitu loh. Cuman itu enggak ada wajahnya, hitam polos gitu. Kayak kena arang gitu loh, hitam banget. Itu aja mas mungkin mas kita yang saya alamin dulu mas waktu kuliah dulu. Oke, langsung ke Mas Febri. Berarti lokasi di Gunung Pati ya, Mas? Gunung Pati, betul, Gunung Pati. Ya. Selamat malam, Mas. Maaf, siapa tadi? Muhibin. Mas Muhibin. Betul ya, Mas? Iya, betul. Ini memang apa ya? Kampung ya, memang kampung atau desanya itu memang wingit kalau yang saya rasakan ya mas ya, itu memang wingit gitu mas. Banyak sekali sosok-sosok yang menempati atau bertempat tinggal di sekitaran desa situ gitu mas. Jadi kalau yang saya lihat ya mas ya, di desa itu ada desa atau kampung beneran dan ada desa atau kampung yang gaib gitu mas. Memang mas, ada. Itu kalau yang saya lihat seperti itu mas. Dan ini termasuk jenengan itu termasuk berani gitu mas, pulang sendirian gitu ya kalau yang saya tangkap ya, itu pun pada tahun itu kan belum seramai sekarang gitu ya. Iya, masih lampu aja nggak ada, gelap banget ya. Sampai sekarang pun yang saya lihat, walaupun di desa itu sudah banyak perubahan ya mas ya. Betul. Tetapi yang saya lihat itu, yang saya rasakan, yang saya lihat tetap saja masih wingit gitu mas ya, kalau yang saya lihat. Walaupun banyak perubahan, terus interaksi sama orang itu jarang gitu ya mas ya. Tetapi sosok-sosok itu tetap masih ada di situ mas. Sosok-sosok yang sering dibicarakan pada zaman dulu gitu ya mas ya. Itu masih ada di kampung itu gitu. Iya, itu juga udah cerita tuh tukang kredit itu kalau di desa itu pulang maghrib itu dilihatin pocong di pojokan pohon randu gitu. Sekarang jadi tren itu. Iya, sampai sekarang pun kalau yang saya rasakan, yang saya lihat itu kampung itu, kampung atau desa itu ya masih kalau bahasa saya itu, ini kampungnya itu wingit singup gitu loh mas. Iya emang. Tadi di mana sih sorry, Gunung Patinya? Itu daerah Jedes Trawas.
Dan memang jadi ya sosok-sosok yang ada di situ sosok goibnya itu campuran ya Mas. Ada yang sosok apa pocong, kuntilanak, gendruwo gitu ya Mas. Ada juga kayak apa orang-orang zaman dulu itu juga ada gitu Mas. Orang-orang zaman dulu ya. Terus orang-orang zaman era-era kerajaan itu juga ada gitu Mas. Karena di sana juga dulu banyak orang yang maaf kalau orang bilang meninggal karena kena setan. Sambat setan itu banyak di situ. Sampai sekarang seperti apa ceritanya Mas? Itu bilangnya sih gini, jadi ada anak sekolah itu kan pulang sekolah, jadi lewatin batu besar gitu, tapi dilihat di atas batu besar itu ada buku, ada kertas, ada ballpoint sama tas, jadi dibawa pulang. Itu nggak sampai 3 hari udah meninggal, sakit terus meninggal gitu, itu banyak kan. Ini memang desa yang ya bisa dibilang desanya keramat gitu ya. Kalau yang saya tangkap gitu Mas. Tapi sumber dari kekeramatan ini apa Mas Febri? Apakah memang ada sumber pusaka, ataukah mungkin karena semacam kutukan atau buangan atau sebuah apa ya, larangan yang dilanggar akhirnya kayak mendatangkan keangkeran atau gimana? Kalau yang saya tahu ya Mas ya, desa ini bisa angker, bisa wingit gitu ya. Sebenarnya ini dari cerita dari orang-orang sekitar gitu Mas. Jadi seumpama pada zaman dahulu itu hanya ada 1-2 orang yang bersinggungan ya, atau dilihatin atau diganggu dengan sosok-sosok astral yang ada di situ gitu ya. Terus si orang ini itu bercerita dengan tetangga-tetangganya gitu. Itu kan secara otomatis orang-orang di sekitaran, orang-orang yang diceritain itu otomatis kan mempunyai pikirannya tertuju kepada si sosok itu Mas, sosok yang dibicarakan itu ya. Dan semakin ke depan cerita ini terus semakin berkembang gitu Mas. Oke. Jadi keangkeran itu makin muncul karena semakin terus diceritakan. Semua orang semakin diceritakan, terus semakin banyak orang yang mempercayainya seperti itu. Tapi karena ada pengalaman yang muncul juga ya Mas ya. Gitu ya. Itu ibu saya juga gitu Mas. Jadi zaman kecil ibu saya itu sama mbak mau nonton wayang, jadi deket SD itu. Jadi beliau berangkat sama nenek itu, tahu-tahu depannya tuh ada kayak kiai, diikutin, tapi makin lama makin tinggi, jadi kayak pohon kelapa. Itu kalau orang bilang pedon. Nah itu pedon itu ya, daerah situ juga ada. Jadi kalau kita bicara soal wingit atau enggaknya gitu ya Mas ya, itu sebenarnya semua tempat, semua kampung itu pasti kalau kita ngomong wingit pasti semua wingit gitu Mas. Tinggal gimana orang kampung ini bisa menjaga itu ya Mas. Maksudnya kalau kita bersinggungan atau kita diliatin gitu ya, kita kalau kita mau ngomong sama tetangga gitu ya, kita ngomongnya nggak usah membesar-besarkan gitu Mas, supaya orang itu nggak jadi takut semua gitu ya.
kalau kita ngomong wingit sebenarnya semua desa, semua kampung itu wingit. Cuma kan semua tergantung orang-orang yang di desa itu tadi gitu. Menyikapinya bagaimana ya. Semakin kita percaya, semakin tinggi pula ilmu mereka, semakin kuat gitu. Tapi masalahnya emang ini sih, biasanya kalau yang angker gitu ya, kadang kita sebagai orang asing lewat pun itu ya dilalah ya, dilihatin ya. Mas Pemimpin, terima kasih ya Mas ya. Ya, oke Mas. Sama Mas. Tes ya. Tes tuh Gunung Pati sebelah mana sih? Gunung Pati masuk Mas, masih 2 km lagi itu masuk dalam. Oh, arah ke Gunung Ungaran ya? Oh, enggak, itu yang pasar Gunung Pati masih ke arah barat ya. Itu 2 kilometeran. Kampung dalam. Terus habis itu belok ke kanan kan? Atau belok ke kiri? Dari perempatan pohon polsek dulu itu ke kanan. IC itu yang ditembus, kalau misal diterusin tuh tembusnya sampai ke Mijen bukan ya? Itu Buntu Mas. Buntu itu, kampung Buntu ya. Ada tembusan. Ya, besok kapan-kapan ekspor deh. Oke Mas. Oke Mas. Oke. Malam.